Shalom saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita hari ini diambil daripada Wahyu pasal 1 ayat 18. Saya bacakan di sini ya. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kalau kita baca petikan ini daripada Wahyu ini, bermula daripada pasal 1 ayat 1 sampai 20 itu, kita dapat melihat, kita tahu bahwa petikan itu menceritakan tentang suatu penglihatan oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Ya. Jadi di dalam penglihatannya itu, ya, kita dapat belajar sesuatu bahwa seluruh jiwa Yohanes pada suatu ketika dia dikuasai oleh Roh Kudus, seluruh jiwa Yohanes dikuasai oleh Roh Kudus yang membolehkan dia, ya, mengalami suatu penglihatan. Ya. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, Yesus perlihatkan dirinya yang baru kepada Yohanes. Dirinya yang baru itu, tubuhnya yang baru itu bukan lagi tubuh manusia, tetapi kemuliaan yang ada kepadanya. Sebab dia bukan lagi berada di dunia, tetapi dia berada di Firdaus. Dan sudah pasti dia akan bersama-sama juga dengan Allah Bapa di surga. Kan? Begitu. Kemudian yang ketiganya, Yesus memperlihatkan Yohanes perkara-perkara yang akan terjadi di masa akan datang. Dia perlihatkan kepada Yohanes, selepas itu dia perintahkan Yohanes, supaya apa yang dia lihat itu nanti, dia harus beritakannya kepada ketujuh wilayah. Yaitu, satu, wilayah Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Itu. Oke, kita coba masuk pula sekarang ini kepada inti yang harus kita pelajari. Kalau kita baca di dalam ayat 17 dan 18 itu sebenarnya, sebentar tadi saya cuma baca ayat 18. Kita dapat melihat bahwa Yesus beritahu Yohanes beberapa perkara. Selain daripada penglihatan ataupun perintah untuk memberitakan kepada ketujuh wilayah yang saya katakan tadi itu. Ya. Satu, Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Yesus mengatakan kepada Yohanes bahwa dia sekarang ini adalah yang awal dan yang akhir. Ya. Kemudian yang keduanya, setelah Yesus hidup daripada kematiannya, ya, selama 3 hari itu, dia tidak mati-mati lagi. Dia hidup dan tidak akan mati lagi. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Yesus sendiri di dalam Matius pasal 28 ayat 18. Bahwa kepadanya telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya. Kita dapat belajar di situ bahwa kuasa yang terbesar sekali
yang tidak pernah dimiliki oleh apapun juga manusia di dunia ini. Apapun juga ciptaan Allah di dunia ini. Kuasa yang terbesar sekali yang dipegang oleh Yesus sekarang adalah kematian. Dia tidak boleh mati, bahkan kematian itu di dalam tangan Yesus. Kuasa itu. Dia boleh memerintahkan maut itu ataupun kematian itu. Sama ada maut itu dia akan pergi kepada seseorang ataupun siapa-siapa pun. Ciptaan Allah itu sendiri. Dan maut itu tidak berkuasa kepada dia. Di dunia ini, saudaraku, besar manapun kedudukan, hebat macam manapun engkau, kaya macam manapun engkau, tetapi engkau tidak berkuasa kepada kematian. Apabila kematian datang kepadamu, engkau akan mati juga. Engkau seorang pemimpin dunia, engkau seorang ketua sebuah negara, tetapi yang menguasai engkau adalah kematian. Tetapi Yesus tidak dikuasai oleh kematian itu. Itu yang kita dapat di situ. Ya, Yesus tidak dikuasai oleh kematian itu. Oke, apakah rumusan yang kita dapat di sini? Siapa juga yang menjadi pengikut ataupun murid Kristus, ya, dan mentaati firman-Nya, kematian kekal itu tidak akan dapat menguasai seseorang itu. Sebagaimana Yesus tidak dikuasai oleh kematian kekal, maka kita juga yang menjadi pengikut Kristus tidak akan dikuasai oleh kematian kekal. Ya, tubuh ini akan rusak, akan mati. Ya. Tetapi roh dan jiwa kita tidak akan binasa. Tidak akan binasa. Malah apabila Yesus datang ke dunia ini kedua kali, ya, dan kita belum mati pada waktu itu, tubuh kita ini akan diubah. Artinya kita tidak akan mengalami kematian langsung. Kematian jasmani ini tidak akan mengalami, jasmani ini maksud saya, tidak akan mengalami kematian. Itulah kalau kita menjadi pengikut Kristus. Ya, kita tidak akan mengalami kematian. Oke, sekarang kita masuk kepada yang keduanya, ya, rumusan kedua kita. Sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikut Yesus, seseorang harus hidup kudus. Hidup kudus seperti Yesus. Dengan cara bagaimana? Mempraktikkan firman Tuhan itu. Ya, mempraktikkan firman Tuhan itu. Firman yang telah disampaikan oleh Yesus itu sendiri. Itu adalah syarat untuk mengikuti Yesus. Ada setengah orang mengatakan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak lengkap. Kita harus ikut Yesus dan hidup kudus seperti Yesus. Dan kalau mau hidup kudus seperti Yesus, caranya adalah mempraktikkan firman Tuhan itu. Itu sebenarnya. Ya. So, melalui ketaatan dalam praktik tentang firman Tuhan itu, ya, Roh Kudus itu nanti akan membimbing kita. Membimbing seluruh kehidupan kita. Bagaimana cara Roh Kudus membimbing? Dia akan menguasai jiwa kita ini.
Dia akan menguasai akal budi pemikiran kita ini. Ya, supaya pikiran kita ini tidak akan dikuasai oleh roh-roh jahat ataupun kuasa-kuasa gelap, tetapi Roh Kudus itu akan menguasai pemikiran kita. Dia akan menuntun kita. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya kepada Yahweh itu sendiri, yang bertentangan dengan firman Tuhan, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita, menyedarkan kita. Dan terserah kepada kita, sama ada kita menuruti apa yang dikatakan oleh Roh Kudus itu, ataupun yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu sendiri kepada kita. Kalau kita tidak, maka artinya kita belum kudus. Kalau kita tidak mentaati apa yang diilhamkan ataupun apa yang dipimpinkan oleh Roh Kudus kepada kita. Oke, itu. So, kalau mau mengetahui lebih dalam lagi tentang melalui ketaatan dalam praktik itu, kita bolehlah ya. Ketaatan dalam praktik saya itu maksud saya yang dipimpin oleh Roh Kudus itu, coba saudara lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 ya. Begitu. Ya. Jadi sebagai penutup lah. Sebagai penutup kita jadilah pengikut Yesus Kristus dengan cara satu, mentaati dan mempraktikkan firman. Ya. Yang keduanya, melalui praktik yang sungguh-sungguh. Ya. Jangan dibuat-buat, jangan pura-pura, ya. Jangan terpaksa, ya. Melalui praktik tentang firman Tuhan yang sungguh-sungguh, ya, akan firman Tuhan itu, maka Roh Kudus akan menolong dan membimbing kita. Saya sudah katakan sebentar tadi ya. Supaya kita hidup berkenan di hadapan Allah Bapa itu sendiri. Nah, itu saudara. Kemudian yang ketiganya, melalui praktik itu, ya, hidup kita akan kudus di hadapan Allah. Allah Bapa kita di surga. Yesus mengatakan, Bapamu yang di surga. Nah, begitu. Ya. So, kehidupan ataupun kekudusan hidup kita itu akan menyenangkan hati Allah itu sendiri. Sebab itu kematian kekal itu tidak akan dapat menguasai kita. So apabila Allah itu sendiri sudah mengasihi kita, maka Dia akan memperhatikan kita sepanjang waktu. Dalam firman Tuhan mengatakan, kita ini adalah biji mata Tuhan. Ya. Jadi itulah hidup kudus seperti Yesus, mentaati firman yang telah disampaikan oleh Yesus itu kepada kita, maka kita akan bersama dengan Allah Bapa di surga selama-lamanya. Jadi selamat mentaati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.